Hai friends, selamat datang di Y Audiobook bersama Wilko, Hilwa, dan Yoga. Di segmen kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut tentang pemikiran politik abad pertengahan, konstitusi, dan teori negara dalam buku pemikiran politik hingga kontemporer karya Irmawan Effendi, Sugeng Astanto, dan Nazimin Saili. Eits, tapi sebelum saya mulai ke materi, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Pastikan untuk selalu menjaga kesehatan di tengah-tengah kesibukan teman-teman ya. Pada segmen kali ini, kami akan menelaah lebih dalam bagaimana awal mula terbentuknya pemikiran tentang perbedaan antara negara Tuhan dan negara dunia. Pemikiran ini sempat dikemukakan oleh seorang filsuf pada abad pertengahan yang bernama Santo Agustinus. Pemikiran tersebut akhirnya menjadi perdebatan pada zaman itu. Pemikiran-pemikiran ini kemudian mempengaruhi perkembangan politik dan tata negara di Eropa pada masa-masa selanjutnya. Untuk mengetahui hal tersebut, kita perlu mencari tahu awal mula tercetusnya pemikiran tersebut pada zaman pertengahan. Dan tidak hanya itu, kita juga akan mempelajari tentang bagaimana kehidupan politik pada abad pertengahan dalam audiobook Why. Selamat mendengarkan. Santo Agustinus itu lahir di Tagaste, Afrika Utara pada tahun 354 Masehi. Pemikiran Agustinus sangat mempengaruhi pemikiran politik pada abad pertengahan dan juga abad yang akan mendatang. Termasuk konsep dua pedang dari Gelasius pertama yang mengajarkan pemisahan kekuasaan duniawi dan rohani. Pada abad pertengahan, terdapat perebutan kekuasaan antara kekuasaan duniawi yang dipegang oleh raja dengan kekuasaan gereja yang dipegang oleh paus. Pengangkatan uskup yang dapat mengundang konflik, hubungan kekuasaan antara paus dengan ajaran agama Kristen dan juga Protestan seringkali mengalami sengketa. Serta raja di Jerman dan Prancis berbeda pendapat dalam pengangkatan seorang raja. Uskup tidak hanya pejabat gereja, namun juga memiliki kekuasaan dalam pemerintahan. Nah, mengenai negara Tuhan dan negara dunia yang udah beberapa kali disinggung di atas, Fred semakin penasaran gak sih? Apa maksud dari negara Tuhan dan negara dunia lebih detailnya lagi? Kalau Fred sudah gak sabar, kita langsung next ke materi selanjutnya aja yuk, yang dibawain oleh Yoga. Hai friends, kenalin, saya Yoga. Dengar-dengar tadi udah pada penasaran banget ya tentang apa sih itu negara Tuhan dan negara duniawi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai ke materinya. Mari kita bahas kontribusi pemikiran agama Kristen terhadap perkembangan politik Barat. Thomas Aquinas adalah seorang pemikir yang merintis aliran skolasticisme yang bercirikan rasionalitas tapi tidak empiris. Ia mendahulukan ajaran bagaimana menemukan kebenaran dengan menggunakan pendekatan moral dan etika. Kontribusi agama Kristen dalam perkembangan pemikiran Barat juga terlihat melalui reformasi agama Protestan yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther, Zwingli, dan Johannes Calvin. Jadi kurang lebih gitu nih friends penjelasan tentang apa itu negara Tuhan dan negara duniawi. Tapi tenang aja friends, karena kita akan memberikan studi kasus yang relevan dengan kasus seputar negara Tuhan dan negara duniawi yang udah saya jelasin di atas. Kira-kira siapa ya friends yang bakal bantuin saya jelasin seputar studi kasus kita di siang hari ini? Udah penasaran belum? Kalau udah penasaran, kita langsung aja ke segmen selanjutnya. Nah friends, udah penasaran nih denger-dengar tadi sebelumnya tentang studi kasus. Tahu nggak kalau Vatikan dan Indonesia juga punya hubungan bilateral loh? Jadi gini penjelasannya. Vatikan merupakan kiblat dan pusat agama Katolik di dunia. Vatikan juga memainkan peran dalam dunia internasional sebagai moral power. Pada saat kemerdekaan Indonesia, Vatikan juga salah satu negara yang menyuarakan kedaulatan Indonesia. Tata Suci Vatikan juga memberikan apresiasi khusus terhadap kapabilitas pemerintahan Indonesia, yang melalui kebijakannya saat ini lebih mengedepankan cara-cara dialog untuk membentuk kehidupan masyarakat dan antar umat beragama yang harmonis guna menghindari konflik-konflik dalam masyarakat yang sering dipicu oleh masalah suku, ras, dan juga agama. Contoh lain dari pemikiran Agustinus yang relevan dengan kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah Nasakom. Nih friends, ada yang udah pernah dengar belum tentang Nasakom? Jadi, Nasakom itu merupakan ideologi yang dicetuskan oleh Soekarno dengan konsep presiden tentang persatuan antara golongan nasionalis, agama, dan komunis, atau bisa disebut sebagai Nasakom, yang dicanangkan Partai NU sebagai partai Islam saat itu bersama kekuatan terbesar nasionalis, yaitu PNI, dan juga kekuatan komunis terbesar, yaitu PKI, menjadi bagian dari konsep Nasakom tersebut. Masuknya NU ke dalam koalisi besar yang digagas Presiden Soekarno tersebut bukan berarti NU ikut serta begitu saja dalam proses Nasakomisasi.
Perbedaan ideologis dengan PKI menjadikan NU bersikap anti terhadap manuver-manuver politik PKI yang menjadi bagian dari Nasakom nih friends. Nah, jadi friends, pemikiran Agustinus dan Aquinas pada abad pertengahan mengenai negara Tuhan dan negara dunia ternyata masih relevan ya dengan kasus-kasus di atas. Tapi friends, panjang audiobook dengan pembahasan mengenai negara Tuhan dan negara dunia ini, gimana nih pendapat friends? Karena menurut saya pribadi nih, pembahasan ini akan menuai pro dan kontra pastinya. Kalau dari saya sendiri, saya agak kurang setuju sih sama pemikirannya Agustinus soal negara Tuhan, yang dimana satu negara bisa dilihat dari tingkat kemakmurannya hanya dari keimanan rakyat tersebut. Why? Karena kalau menurut saya, Tuhan memang salah satu faktor penting di satu negara. Tapi di bawah kehendak Tuhan itu sendiri, masih ada sistem-sistem yang dibangun di negara tersebut. Seperti semua aktor pemerintahan yang terlibat sampai ke bagaimana rakyat itu sendiri bertindak. Itu juga pastinya mempengaruhi kemakmuran setiap negara. Itu kalau dari menurut saya ya friends. Kalau menurut Yoga gimana nih Yok? Kalau menurut saya sih, pemikiran Agustinus dengan Aquinas ini emang masih relevan sama apa yang terjadi sekarang. Namun, akan dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam, karena sudah mengalami banyak modifikasi dari waktu ke waktu. Karena kalau kita hanya mempelajari pemikiran-pemikiran pada abad pertengahan, tanpa adanya suatu pendekatan yang lebih mendalam, maka akan ada suatu kesalahpahaman yang mempengaruhi perilaku golongan-golongan tertentu. Apalagi jika ini sudah mencakup ke isu-isu agama. Nah, dari saya udah, dari Hilwa juga udah. Nah, sekarang tinggal babang ganteng kita nih, kasih paham dong bang. Nah, justru di sini saya sangat bertolak belakang dengan opini mereka berdua nih. Karena menurut saya pribadi, di zaman sekarang ini, pemahaman terkait negara dunia dan negara Tuhan dari tokoh yang telah disebutkan di atas bisa dikatakan relevan dan juga bisa dikatakan tidak relevan. Why? Karena saya ambil contoh dari negara Vatikan dan juga Amerika Serikat yang tadinya berasaskan dan berlandaskan sebagai negara Tuhan, namun sekarang sedikit banyaknya justru menganut negara dunia. Yang saya ambil contoh dari peraturan gereja yang ada di kedua negara. Contohnya ada di peraturan gereja Metodis di Amerika Serikat yang sekarang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Begitupun juga sebaliknya di gereja Katolik yang ada di Vatikan yang sama untuk kebijakan tersebut. Nah, maka dari hal itu ada baik dan tidak baiknya dari kedua pemahaman antara negara Tuhan dengan negara duniawi. Di sini saya melihatnya secara netral dan tidak memihak salah satu pemahaman sebagai keseluruhan. Nah, menurut kalian gimana nih friends? Nah, jadi gitu friends, isi dari keseluruhan audiobook yang telah kita bahas kali ini. Ini membahas tentang apa yang terjadi di masa lampau dan yang terjadi di masa sekarang terkait dengan negara Tuhan dan negara dunia, di mana isinya kita telah mengupas apa yang menjadi tolak ukur suatu negara dapat dikatakan sebagai negara Tuhan dan negara dunia. Kita juga telah membahas contoh kasus yang nyata terkait topik kita dengan menambahkan studi kasus yang telah kita ambil dari negara kita Indonesia dan Vatikan mencakup kaitannya dengan materi negara Tuhan dan negara dunia. Yang telah kita bahas berdasarkan acuan dari buku Pemikiran Politik Klasik hingga Kontemporer karya Ilmuwan Effendi, Sugeng Astanto, dan Nazimin Saili. Jadi udah mulai paham dong ya mengenai apa itu negara Tuhan dan negara dunia yang dimaksud oleh Agustinus. Buat friends yang udah dengerin audiobook kali ini sampai habis, terima kasih banyak ya. Semoga ilmu yang telah berusaha kami sampaikan bisa mudah dimengerti oleh friends semua. Sebelum closingan audiobook ini, saya punya pantun nih. Beli yuyu di Pasar Rebo, see you on the next audiobook. Kita pamit undur diri.